Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jakwir pemilih dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Ika Andrastuti, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Tegal, di acara Cipok PP Moci Karondopok Pemilu dan Pemilihan. Telah hadir di depan saya bersama-sama kita tentunya Komandan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisa. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam ya. Iya. Oke, karena memang ini suasananya malam, iya. Malam Jumat lagi. Iya. Kita ketemunya malam-malam. Beberapa pertanyaan akan saya ajukan ke Bapak karena ini adalah kewajiban katanya Pak Him, wajib bagi tamu yang datang untuk bisa mengikuti podcast kita. Iya. Kalau bermanfaat kita ikutin ya. Dan harus dilaksanakan kan begitu ya. Tentunya pertanyaan pertama, ada agenda apa ini Pak? Malam-malam tiba-tiba kita dikagetkan dengan kehadiran Bapak yang tanpa pemberitahuan sama sekali. Jakwir pemilih dimanapun berada. Ini bukti bahwa sebagai penyelenggara pemilu memang harus eksis dan tetap stay di kantor 24 jam, bahkan napas kita itu dihitung sebagai kerja-kerja kita. Iya, betul gitu. Itu. Iya. Ada agenda? Iya, pertama memang kita bersengaja gitu ya untuk ke Kabupaten Tegal ini. Kerangkanya ya tentu saja karena kita ada di provinsi itu monitoring, supervisi terhadap tahapan yang hari ini sedang berjalan. Ya kalau hari ini kita sedang lagi seru-serunya untuk melaksanakan aktivitas verifikasi administrasi, ya tentu saja kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan itu khususnya di Kabupaten Tegal ini berjalan dengan baik. Kira-kira begitu. Dan itu kan kita karena ada komitmen ya soal bagaimana integritas 24 jam, bahwa kerja-kerja kita itu harus diukur tidak soal waktu, tetapi juga soal bagaimana kerja kita ini tuntas dan tidak meninggalkan persoalan. Maka kalau hari ini malam Jumat lagi gitu ya, jadi itu tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan kita itu untuk tidak melaksanakan tugas. Salah satunya kehadiran saya ke Tegal itu yang memastikan itu. Itu kira-kira baik. Jadi maljumnya itu kita KPU Kabupaten Tegal adalah ngaji bareng Sipol. Ya maljumnya bagi kita sebagai penyelenggara ini ya bergumul sama pekerjaan kita. Selagi pekerjaan kita itu belum tuntas gitu ya, maka maljum itu kita maknai untuk menuntaskan. Biasanya maljum kan outputnya tuntas gitu ya. Maka kalau kita selagi sedang ada pekerjaan seperti ini ya tuntasnya itu tuntas pekerjaan kita. Dan tidak hanya tuntas, tetapi sekaligus memastikan tuntas yang memang sesuai dengan ketentuan yang ada, yang seharusnya, kira-kira begitu ya. Dan kita tahu teman-teman di Tegal ini yang hasil monitoring kita itu bagian dari yang sudah 100% ya menuntaskan aktivitas verninya. Tetapi kan kita juga harus memastikan juga bahwa yang sudah tuntas, yang sudah selesai itu aktivitas itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Karena ritme kerja kita kan sedemikian rupa. Orang mengatakan bahwa kerja-kerja KPU itu nggak pandang hari gitu ya, nggak pandang waktu, tetapi terus dilakukan supaya pekerjaan ini selesai. Nah, ritme yang seperti itu kan membuat kita ini kadang-kadang ada satu sepersekian gitu ya, yang mungkin dalam titik tertentu itu ada lupanya, ada yang kemudian tadi fokusnya hilang, kira-kira gitu. Hal-hal seperti ini yang menjadi bagian terpenting kita untuk memastikan bahwa yang gitu nggak terjadi. Oke, siap. Pertanyaan kedua. Ini mau berapa pertanyaan ini? Terkait dengan monitoring beberapa kabupaten kota yang sudah 100% tadi ya. Dari hasil evaluasi tentunya ada ya, Kabupaten Tegal sendiri menurut
pandangan Pak Muslim tuh bagaimana? Iya, tadi kita sudah coba ketemu ya sama teman-teman verifikator yang sudah selesai mengerjakan itu, bahkan juga ke teman divisi yang memang dalam kerja-kerja Fermin ini menjadi bagian divisinya. Itu kita ngecek bareng apakah yang sudah selesai itu kemudian masih terdapat sesuatu yang mesti harus diperbaiki atau diulang lagi gitu. Dan memang tadi kita menemukan soal eksekusi yang sesungguhnya itu harus begini, tapi eksekusinya masih seperti itu. Ini kan kalau kita baca secara keseluruhan aktivitas Fermin itu kan hanya seputar sesuai tidak sesuai gitu ya. Jadi karena kegiatan itu seputar soal sesuai tidak sesuai, ini yang tadi kita temukan itu yang seharusnya ngekliknya sesuai tetapi dikliknya tidak sesuai atau sebaliknya ya, terutama menyangkut hal-hal yang ini harus ditindaklanjuti oleh partai. Itu yang saya kira penting, dan tadi kita menemukan situasi yang seperti itu. Nah, kalau kita menemukan itu, maka kita harus sampaikan kepada teman-teman bahwa yang sudah selesai itu harus dicek kembali, karena waktunya masih cukup ya, dan kita masih punya ruang untuk melihat kembali pekerjaan kita, sehingga nanti pada saat kita selesai dan tahapan waktunya juga sudah berakhir, itu kita tidak lagi menyisakan pekerjaan akibat dari yang kita sudah anggap selesai itu. Jadi kan kerja kita ini kan dituntut selesai cepat gitu ya, tapi akurat juga gitu ya. Kalau kita lanjutkan cepat, akurat, selamat. Kalau kita lanjutkan lagi selamat, nikmat. Gitu. Nikmatnya itu. Iya, jadi cepat, akurat, selamat, dan karena kalau itu berarti nikmat yang kita dapatkan. Oke, siap. Nah, yang terakhir aja ya. Jadi begitu ditanya berapa kali pertanyaan, sudah sampai 2, ini 3 yang terakhir. Terkait dengan surat keputusan yang terbaru 308 dan 309 kemarin kan kita Kabupaten Tegal juga langsung mensosialisasikan juga berkoordinasi dengan partai politik ya, walaupun sifatnya kita pakai Zoom karena kita cari cepat aja Pak. Informasi kita sampaikan di WA, kemudian pakai Zoom kita sampaikan, sosialisasikan. Nah, itu kan ada perubahan jadwal. Jadi yang jadi pertanyaan saya, ada hak-hak parpol di situ yang memang mereka itu punya hak untuk menindaklanjuti gitu ya. Bisa diinformasikan pada teman-teman parpol dan efek kalau tidak ditindaklanjuti gitu. Iya, sebenarnya ini kan bagian dari memberi kesempatan lebih ya bagi parpol yang harus menindaklanjuti akibat hasil Fermin yang kita lakukan. Karena jadwal yang sebelumnya itu kan hanya mulai dari surat pernyataan itu mulai dari tanggal 19 sampai kemudian tanggal 26 ya, sehingga ini dirasa nggak cukup bagi partai-partai yang secara tidak langsung itu kebetulan banyak yang harus membutuhkan surat pernyataan, entah itu yang terkait dengan soal ganda antar partai atau yang berkaitan dengan soal pekerjaan yang punya potensi TMS. Dan kita tahu ya, untuk mengusahakan SP itu kan yang nggak mudah juga gitu, sehingga ketika kita kemudian tahu bahwa ada keputusan baru yang kemudian mengubah waktu gitu ya, dari semula tanggal sampai tanggal 26 kemudian ada waktu sampai tanggal 3. Ini ruang yang kemudian memberi kesempatan lebih panjang, lebih luas bagi teman-teman partai. Dan dalam konteks ini, ruang yang dibikin KPU melalui perubahan keputusan itu masih dalam kerangka waktu yang dimiliki oleh KPU dan juga partai, dan masih dalam kerangka tahapan Fermin ini. Jadi tidak dalam posisi mengganggu soal bagaimana nanti bingkai besarnya tahapan akhir dari proses pendaftaran, verifikasi sampai penetapan. Jadi
ini justru menjadi cara yang baik bagi partai untuk bisa mengusahakan itu. Kira-kira begitu. Dan saya kira juga sepanjang partai itu mengetahui informasi ini, pasti dia akan merasa lebih mudah. Oh, kemarin ketika waktu sampai tanggal 26 itu ya, belum sempat mengusulkan surat pernyataan yang harus diunggah dengan menjadi tanggal 3. Ini kan waktu yang longgar ya, dan betul. Di bagian dari keputusan itu juga ada sesuatu yang bagi partai dirasa memudahkan, misalnya keberadaan surat pernyataan ya, yang semula itu bermatre kemudian menjadi nggak bermatre, tetapi kan KPU juga memberi ruang lain. Oke, itu tidak bermatre, tetapi nanti ada satu surat pernyataan yang disampaikan oleh parpol yang bisa mengakomodir seluruh surat pernyataan yang ada itu dengan disampaikan kepada KPU. Saya kira ini sesuatu kebijakan yang bagi partai bisa dirasa memudahkan, dan bagi KPU juga itu tidak lantas punya situasi yang akibat vermin kita kemudian di partai menjadi kesulitan. Nah, ini ruang yang sama-sama kemudian diberikan kepada KPU melalui keputusan ini untuk partai politik. Iya. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Tadi terakhir, saya minta terakhir lagi. Saya ingat. Nggak apa-apa, ya. Kan ada pernyataan terakhir dan paling terakhir gitu. Karena saya ingat ada beberapa partai politik yang juga berkonsultasi terkait dengan ketika masa permin ini sudah selesai, akan ada tahapan di permin perbaikan. Ini ada kesempatan apa tidak untuk partai politik mengunggah kembali kekurangan dari yang misalnya syarat keanggotaan itu yang 1.000, kalau misalkan ada kekurangan masih ada kesempatan nggak nih untuk mengunggah kembali? Pasti harus ada, dan itu sifat perbaikan kan kayak gitu ya. Jadi katakanlah hari ini hasil verfin yang kita lakukan menunjukkan partai A itu katakanlah yang MS sejumlah yang ternyata itu belum memenuhi ya dari syarat minimal keanggotaan di Kabupaten Tegal misalnya. Harusnya berapa jumlahnya? 1.000 misalnya ya, ternyata MS-nya itu kurang dari 1.000. Maka yang bersangkutan pasti harus melengkapi, ya kan, bagian dari perbaikan itu minimal sejumlah kekurangan itu. Apakah partai akan memperbaiki sejumlah minimal itu, atau justru dia sejumlah yang dia berikan, katakanlah yang hasil verminnya itu menunjukkan TMS atau BMS. Kalau BMS kan ada kategori yang kemudian mereka perbaiki gitu ya. Dengan jalan memperbaiki yang BMS itu dia menyampaikan di dalam perbaikan, atau dengan jalan mengganti yang TMS, misalnya kayak gitu ya. Antara yang mengganti dengan yang memperbaiki gitu ya, jumlahnya berapa, itu minimal dari kekurangan itu. Dan saya rasa partai juga harus memahami ini, dan yang saya pikirkan malah partai juga punya semacam strategi ya, supaya nanti karena diperbaikan itu ya, kesempatan yang diberikan, dia memperbaiki, nanti kan dilakukan vermin perbaikan lagi, kira-kira gitu kan. Nah, perbaikan lagi yang mau di vermin ini, partai harus memberitakan supaya nanti hasil akhirnya dia tetap memenuhi minimal, dan itu masing-masing partai saya kira udah memikirkan. Jadi kalau kasusnya 900 kurang gitu ya, 100 dia bisa misalnya nanti memperbaikinya itu 200 atau bahkan yang kita vermin misalnya partai itu 3.000 misalnya ya, ternyata hasil MS-nya cuma 900, maka yang ini sejumlah itu juga sangat mungkin karena punya perhitungan. Belum lagi nanti kalau setelah dinyatakan memenuhi syarat di vermin ini diperbaikan, kan akan masuk ke faktual. Nah, faktual itu kan nanti akan juga mempengaruhi keterpenuhan syarat. Nah, masing-masing partai saya kira sudah memikirkan soal ini. Yang penting bagi kita ya sebagai penyelenggara, ketentuannya itu ada ruang yang diberikan. Vermin pertama ada kesempatan memperbaiki, kemudian nanti kita lakukan vermin lagi,
nanti kemudian kita lakukan lagi kan verifikasi berikutnya. Di sinilah yang dia akan menentukan apakah lanjut di faktual apa tidak. Dan partai saya yakin punya pikiran mempertimbangkan itu supaya di dalam aktivitas Fermin baik yang sekarang maupun besok yang diperbaikan itu sampai ke sana. Gitu Mbak Ika. Ya, dan jangan lupa hal seperti ini juga dipastikan partai itu memahami gitu ya, supaya pikiran-pikiran soal bagaimana dia nanti memperbaiki dengan jumlah seberapa itu dia udah memperhitungkan. Tapi keyakinan saya karena partai di tingkat kabupaten itu juga pasti berkoordinasi partai tingkat provinsi dan juga dengan DPP-nya. Apa yang dilakukan kabupaten tentu saja itu menjadi garis kebijakan dari DPP yang sudah ketemu sama KPU di pusat sana. Gitu kira-kira. Iya. Baik. Ini masih ada lagi. Sepertinya kalau ada lagi, marjumnya benar-benar ada di sini. Iya, kalau ngobrol sama Pak Muslim ini, kita akan terus dan terus, karena beliau itu kaya sekali akan pembicaraan kita. Melihat Pak Muslim itu seperti membuka buku, jadi ada aja yang harus dibaca, ada aja yang harus digali gitu. Ya enggak lah, ini kan hanya kita ngobrol ya, ngobrol itu mesti berkembang dari obrolan satu ke obrolan berikutnya. Sepanjang itu masih dalam konteks yang kita harus tahu, yang harus kita pelajari, bahkan yang harus kita diskusikan. Karena apa yang kita dapatkan hari ini misalnya, itu sebuah pengalaman yang kita bisa diskusikan dan hasilnya kita bisa proyeksikan untuk kegiatan di berikutnya. Jadi belajar dari pengalaman itu ya seperti itu. Maka diskusinya, obrolannya itu mengarah ke sana. Gitu kira-kira. Betul. Demikian sebagai closing statement boleh Pak pesan untuk partai politik di Kabupaten Tegal khususnya, dan kalau YouTube biasanya bisa dilihat oleh partai politik yang lain gitu juga. Berikan pesan. Kemudian yang kedua, Bapak selaku Divisi Hukum dan Pengawasan, boleh nih kasih support ke teman-teman Divisi Hukum dan Pengawasan di Kabupaten Kota. Kegiatan advokasinya supaya jangan ditinggalkan juga. Betul. Yang pertama bagi teman-teman partai, saya kira hari ini teman-teman partai pada kondisi mempersiapkan dan kemudian menindaklanjuti apa yang telah dilakukan teman-teman ya di Kabupaten Tegal ini, terutama dalam mengusahakan surat pernyataan yang memang itu menjadi kegiatan partai berikutnya. Pastikan bahwa kesempatan untuk memenuhi surat pernyataan baik terkait dengan soal ganda eksternal maupun potensi terkait dengan soal usia pekerjaan itu sudah disampaikan melalui Sipol sampai tanggal 3 besok, supaya nanti yang sudah dilihat di Sipol sebagaimana yang membutuhkan surat pernyataan yang harus diunggah itu tidak ada persoalan. Nah, dari itu kemudian partai bersiap untuk menghadapi langkah selanjutnya. Dalam hal ini ada kesempatan terkait dengan soal ini tanggal berikutnya ya, 2 hari ya, tanggal 4 dan 5 itu masuk ke tahapan klarifikasi. Itu pun terhadap surat pernyataan yang kemudian di sana masih membutuhkan aktivitas klarifikasi. Itu aja untuk kesempatan yang sekarang ini bagi teman-teman partai. Jangan lupa bahwa mengunggah surat pernyataan itu pastikan selesai pada tanggal 3 September besok ya. Ini sudah tanggal 1, kira-kira 2 hari lagi lah gitu. Nah, bagi teman-teman ya, KPU Kabupaten Tegal dan mungkin juga KPU seluruh Jawa Tengah, khususnya teman-teman divisi hukum, kan ada tugas yang melekat di kita ya. Hari ini tahapan Fermin gitu ya, yang di komandoi oleh teman-teman divisi teknis. Maka ada hal yang harus dilakukan oleh teman-teman divisi hukum itu langkah-langkah mendampingi, mengadvokasi dalam kaitan soal Fermin ini. Seluruh kejadian, seluruh aktivitas, kemudian keadaan, situasi yang melingkupi, menyertai aktivitas dalam Fermin, jangan lupa itu didokumentasikan. Ada laporan
yang menunjukkan itu laporan harian, yang menunjukkan kejadian-kejadian yang pernah terjadi, tentang kebijakan yang kemudian muncul, yang kemudian dieksekusi, itu harus dicatat sebagai bagian dari laporan, kejadiannya dibuat kronologi, dan jangan lupa dokumentasi yang membuktikan kejadian itu. Saya kira ini tugas mulia ya divisi hukum dalam konteks mendampingi, mengadvokasi supaya tadi yang kita jelaskan di awal, bekerja tuntas, cepat gitu ya, kemudian akurat, selamat, nikmat. Nah, salah satu untuk menghasilkan semua itu adalah tersedianya catatan dan dokumen dari aktivitas kita. Saya kira teman-teman hukum sudah terbiasa lah kerja-kerja seperti ini ya. Dan saya yakin teman-teman ke divisi hukum di seluruh kabupaten di Jawa Tengah, khususnya Tegal, karena malam ini langsung tersampaikan ke Mbak Ika, tidak lupa melakukan hal-hal itu. Saya kira itu ya, dan ini menjadi bagian yang saya sendiri merasa itu harus dipastikan oleh teman-teman divisi hukum di seluruh Jawa Tengah. Gitu Mbak Ika. Ya, baik, terima kasih Pak Muslim. Demikian Jakwir Pemilih dimanapun berada, perbincangan saya dengan Pak Muslim Aisa, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah. Sampai bertemu di agenda yang lain di acara Cipok PP tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Ada begini lagi nggak? Oh iya. Untuk Pak, diminum Pak.